Jejak perjuangan Selot di Masada. Kalau pengen lebih jelas, kita akan bersama-sama naiklah Saudara, saat umat Kristen dari Indonesia datang ke Tanah Perjanjian, maka situs sejarah Masada seringkali diabaikan. Masada yang terletak di pantai barat daya Laut Mati, 64 km dari Yerusalem ini, dianggap tidak berkaitan dengan iman Kristen. Ada beberapa orang barat jalan kaki ini. Gimana kita sekarang Romo? Jalan kaki itu. Gimana kita Mereka beli tiket one way aja. Nah, saat tur Fakta Israel Maret 2023, kami datang ke Masada yang terkenal sebagai benteng yang dibangun di ketinggian Bukit Batu Gurun Yudea. Video ini adalah ketika kami naik kereta gantung ke atas bukit. Ada pula turis-turis yang memilih berjalan kaki menikmati hiking di Bukit Batu ini. Di sana itu akan ada beberapa naikan-naikan. Jadi kalau nggak sanggup, berhenti aja di sana. Karena jalannya nanti akan jalan menuju ke Kabelkan lagi. Saat melihat lokasi ini, mungkin Anda berpikir, apa menariknya situs ini? Tentu saja menarik. Sebab tokoh yang membangun situs ini adalah tokoh yang ada dalam Alkitab, sehingga penting juga untuk iman kita. Menurut sejarah, Alexander Janneus, Raja Hasmonean yang memerintah dari tahun 103 hingga 76 sebelum Masehi yang pertama kali membangun benteng di sini. Nanti di sana itu akan ada beberapa naikan-naikan. Jadi kalau nggak sanggup, berhenti aja di sana. Karena jalannya nanti akan jalan menuju. Lalu Herodes Agung yang berkuasa atas Yudea dari tahun 37 hingga 4 sebelum Masehi membangun istana perlindungan pada tahun 24 sebelum Masehi. Dari penampakan yang ada sekarang ini memang tidak tampak seperti istana. Namun di masa Herodes Agung, di sini ada kolam pemandian dan taman. Bahkan ada gudang penyimpanan makanan serta kolam penampungan air untuk kebutuhan Herodes Agung saat berlibur ke Masada. Saudara, saat ini saya berada di Masada. Di sini hanya saat ini adalah reruntuhan, tetapi dahulu Herodes Agung membangun istananya di sini. Mari kita lihat. Kita menuju ke bagian atas ya. The question that we ask ourselves today when you look at Saat ini lagi banyak turis yang datang ke lokasi Masada karena ini seperti identitas atau simbol nasionalnya orang Yahudi. Laut Mati. Tanahnya ya. Bapak Ibu, ini Masada, Meripa Pak, ada yang tahu Meripa Pak? Meripa Pak, ini Masada, it looks like a ship, like Jadi secara model seperti ini Masada. Kita di tebing seperti ini dan ada 3 struktur bangunan. Sekarang ini kita paling atas nih ceritanya. Nah, kita bisa lihat. Lihat di sebelah sini keindahan
dari perbukitan batu. Lihat di bawahnya. Masa pemberontakan Romawi, orang-orang Yahudi bertahan di benteng Masada dan mereka berusaha untuk tetap melawan Romawi. Tetapi memang dari jumlah mereka terbatas dibandingkan dengan tentara Romawi yang begitu banyak. Akhirnya mereka memutuskan untuk lebih baik mati daripada ditawan oleh Romawi. Sebelumnya pada tahun 70 Masehi, orang-orang Yahudi dari Yerusalem sudah diangkut ke Roma. Nah, kalau Bapak Ibu tahu, di kota Roma ada namanya Kolosium. Nah, Kolosium itu dibangun oleh budak-budak Yahudi yang ditawan oleh Romawi dan dibawa ke kota Roma. Nah, karena mereka sudah punya cerita di tahun 70 Masehi itu, makanya ketika terjadi lagi mereka memutuskan oke, kita nggak mau, kita maunya akhirnya mereka memilih bunuh diri. Tetapi memang ini masih debatable ya, karena menurut Yudaisme bunuh diri itu tidak diperbolehkan. Nah, jadi kalau kita lihat, kita berada sekarang ini di Masada, ini adalah simbol nasional orang Yahudi, simbol perlawanan bangsa Israel. Nah, sekarang ini lokasi Masada ini diakui oleh UNESCO sebagai World Heritage. Nah, jadi kita bisa lihat reruntuhannya. Tetapi yang menarik, ini adalah bangunan yang dibangun oleh Herodes Agung, dan Herodes Agung inilah Raja Yudea yang memerintah ketika Yesus lahir. Jadi kalau Anda kurang percaya dengan Yesus sebagai tokoh dalam Alkitab, di dalam sejarah mencatat Yudea ketika Yesus lahir dipimpin oleh seorang raja bernama Herodes Agung. Dan ini adalah bangunan yang dibangun oleh Herodes Agung. Jadi nggak mungkin Yesus itu adalah tokoh fiktif, karena jejak sejarahnya ada di sini. Itu dia, salam damai dari Fakta Israel. Saudara, sosok Herodes Agung sebagai penguasa Yudea saat Yesus lahir membuktikan keberadaan Yesus itu nyata. Dan tanah Yudea inilah yang diubah namanya menjadi Palestina oleh Kaisar Romawi bernama Hadrian pada tahun 135 Masehi. Dalam Alkitab, Anda pasti tahu murid Yesus, Simon orang Selot. Nah, Selot ini yang memberontak terhadap Romawi pada tahun 66 hingga 70 Masehi. Romawi yang menjajah Yudea sebetulnya kewalahan, sehingga akhirnya Yerusalem dibakar dan bait suci dihancurkan pada tahun 70 Masehi. Tetapi sejumlah orang Selot ini melarikan diri dari Yerusalem dan bersembunyi di Masada, di bawah pimpinan Eleazar ben Yair. Di Masada inilah orang-orang Selot memilih mati daripada ditangkap oleh Romawi. Pada 3 Mei 74 Masehi, setelah 7 bulan lebih bertahan, akhirnya perjuangan Selot pun berakhir. Namun, inspirasi perjuangan Selot, fakta sejarah adanya orang Yahudi, dan Herodes Agung membuktikan jejak bangsa Israel di atas tanahnya sendiri. תודה רבה על ביקורכם בגן הלאומי מצדה. אנו מקווים שנהניתם. נשמח לראותכם שוב בקרוב. And hope you enjoyed your visit to Masada National Park. T'en as eu pour combien? Look forward to seeing you Ah, t'en as eu again pour soon. combien? T'en as eu pour combien? 28 shekels par personne. Alors j'ai la calcul. 28 shekels par personne, je sais pas, 6 fois 4, 6 fois 4, Ah oui, oui. 7 fois 4, 28, 7 euros. 7 euros par personne. Plus l'entrée, à payer combien l'entrée? Ouais, 7 euros, t'as tout de suite encore 15 euros de l'entrée qui est payante là-bas aussi pour monter. Le téléphérique il est payant, alors que ça devrait être compris dans.
Voilà, parce que tu peux descendre à pied. Oui, pareil. Tu peux faire payer ceux qui descendent à pied. Elle est venue vous quand même? Il est cool. Salam damai dari Fakta Israel.